Mari kita bicara apa adanya. Ini bukan sekadar wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sabotase politik yang dibungkus dengan embel-embel keprihatinan nasional. Padahal yang sebenarnya terjadi, sakit hati yang tidak selesai, dendam politik yang belum tuntas, dan ambisi kekuasaan yang kelewat lapar. Purnawirawan yang dulu dielu-elukan karena jasa, hari ini malah jadi alat. Alat dari siapa? Dari Anies Baswedan, yang masih belum bisa terima kenyataan kalau mimpinya jadi presiden dipatahkan rakyat lewat kotak suara. Dan parahnya mereka berkoar-koar seolah-olah sedang menyelamatkan bangsa. Padahal yang ingin mereka selamatkan cuma satu, kepentingan politik Anies dan jaringan antek-antek Yaman yang berdiri di belakangnya. Ya, ini bukan bualan. Kita tahu betul arah aliansi politik Anies selama ini. Dekat ke tokoh-tokoh Islamis transnasional, sering memanfaatkan isu identitas. Dan kini mulai memanfaatkan wajah-wajah tua dari militer yang sudah pensiun dan kehausan panggung. Mereka ingin Gibran diturunkan, hanya karena ambisi Anies ingin naik lagi. Mereka ingin Gibran disingkirkan, padahal konstitusi tak pernah memberi ruang untuk pencopotan hanya berdasarkan selera dan opini kelompok kecewa. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan dendam pribadi bisa jadi dasar mengubah susunan pemerintahan? Dan lebih penting lagi, apakah para purnawirawan ini masih loyal pada negara atau sudah resmi jadi tim sukses bayangan yang beroperasi untuk melunasi kegagalan Anies? Gibran bukan anak siapa. Gibran adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dipilih dengan sadar oleh Prabowo Subianto, seorang jenderal dan negarawan yang paham benar arti loyalitas dan kedaulatan. Tuduhan bahwa Gibran adalah hasil intervensi Jokowi hanyalah propaganda murahan yang dibumbui dengan rasa iri dan kecewa dari kubu yang kalah. Prabowo sudah menjelaskan dengan terang bahwa ia memilih Gibran bukan karena tekanan tapi karena kebutuhan. Butuh energi muda, butuh sosok segar yang paham zaman. Kalau ini dibiarkan maka satu presiden bahaya akan lahir. Siapapun bisa dicopot hanya karena tidak disukai. Wakil presiden bisa dijatuhkan hanya karena tidak cocok dengan kepentingan kelompok elit yang haus kuasa. Dan ini jelas-jelas pelanggaran terhadap demokrasi. Sekarang kita harus tegas. Waspadai gerakan terselubung ini. Waspadai skenario pecundang yang mencoba menang lewat jalur belakang. Gibran adalah wakil presiden. Titik, ia sah. Ia konstitusional. Ia dipilih rakyat. Dan ia akan menyelesaikan tugasnya. Jangan biarkan kelompok frustrasi menjadikan negara ini alat eksperimen politik. Baik, kita masuk ke bagian yang lebih... Mbah Doblat sang pemandu pelanap turun bersama Diji Tanti Horekan Jakarta. Karena hari ini publik berhak tahu siapa sebenarnya yang bermain di balik layar. Pertanyaannya, siapa yang membiayai, siapa yang mendorong, dan siapa yang diuntungkan? Jawabannya berputar ke satu nama, Anies Baswedan. Anies bukan sekadar politisi lokal. Ia sejak lama dikenal sebagai figur yang didukung kelompok-kelompok Islamis lintas negara, termasuk yang punya garis keras dan ideologi konservatif ekstrim. Banyak dari jaringan ini punya basis pemikiran dan aliran dana yang bersinggungan dengan poros Timur Tengah, khususnya Yaman, dan beberapa dari mereka secara aktif menyusup ke dalam organisasi sipil dan militer pensiunan di Indonesia. Yaman jadi simbol di sini, bukan karena fisik negara itu, tapi karena banyak tokoh transnasional dari sana dengan jalur diaspora atau ideologi Wahabi yang menjadikan Indonesia sebagai target soft power ideologis mereka. Dan siapa yang jadi pintu masuk paling empuk untuk narasi itu? Ya, Anies Baswedan. Retorika religiusnya, citra islaminya, dan manuver politik identitas yang sudah pernah terbukti waktu Pilkada DKI dulu adalah contoh konkret bagaimana ia pandai memanipulasi sentimen keagamaan demi kekuasaan. Kini, ia mencoba strategi yang sama, tapi kali ini dengan menggandeng Purnawirawan